Hari ini Rabu 26 Agustus tahun 2020. Pada mapel pelajaran IPA hari ini, perhatikan video berikut ini. Jika terlalu cepat video tadi bisa di-pause atau dihentikan sementara dan di-play lagi. Perhatikan video beta konsep berikut ini. Halo teman-teman, ya kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, tetapi awal saya akan beri pengantar, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa video tentang katrol, tuas, bidang miring, dan roda gigi. Di video yang lain teman-teman bisa melihat. Awal saya akan menyampaikan konsep pesawat sederhana, peta konsepnya ya, teman-teman bisa perhatikan. Pesawat sederhana itu sebenarnya ada 4 teman-teman. Tujuannya apa sih pesawat sederhana? Adalah untuk mempermudah kerja, untuk mempermudah kerja atau usaha. Nah ini, oke ya. Nah kemudian pesawat sederhana itu dibedakan menjadi 4 teman-teman. Ya, ada pesawat sederhana dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tuas, kemudian katrol, kemudian bidang miring, kemudian roda gigi atau gearbox di sini biasanya yang dibicarakan. Nah, kemudian yang kalian ketahui bahwa tuas itu ada 3 jenis sebenarnya teman-teman, tuas itu ya. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Nah, apa yang membedakan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga? Kalau tuas jenis pertama itu titik tumpunya yang di tengah. Jadi kalau saya gambarkan gini, titik tumpu itu di sini. Ini tumpu di tengah, kemudian bebannya
dan kuasanya itu di pinggir. Jadi ini ada berat, ada beban, weight, kemudian ada force-nya atau gayanya yang satu di sebelah kanan. Kemudian tuas yang kedua, apa bedanya? Yang di tengah adalah kuasanya. Yang di tengah ini kuasa. Nah, kemudian bebannya dan tumpunya itu di pinggir. Ini weight. Itu. Kemudian tuas yang ketiga, yang di tengah adalah bebannya. Nah, yang di tengah yang penting teman-teman tahu yang di tengahnya apa. Ini beban. Tumpu dan kuasanya boleh dibolak-balik di kanan atau di kiri, bebas. Yang penting bebannya di tengah. Begitu ya. Oke. Kemudian katrol. Katrol itu ada 3 jenis juga teman-teman. Jadi katrol ini ada 3 jenis. Katrol tetap, katrol bebas, atau bergerak. Nah, gitu orang mendefinisikannya beda-beda, tapi maksudnya sama. Kemudian katrol majemuk atau ganda. Nah, ganda itu maksudnya dia bisa lebih dari 2 katrol teman-teman ya. Katrol tetap itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, gini. Nah, ini bebannya. Jadi ini berat, ini kuasa. Gini ya, seperti sumur timba itu menggunakan katrol tetap ini, atau kerekan tiang bendera. Kemudian katrol bebas itu katrolnya gantung teman-teman. Jadi gini katrolnya. Nah, gini. Ini disampaikan ke tempat papan gitu, kemudian ini F-nya. Nah, bebannya ditekan sini. Nah, ini beban ini. Nah, gini. Sehingga katrolnya gantung nih, kalau ditarik naik turun gitu, katrolnya ikut naik turun. Oke. Kemudian kalau katrol majemuk adalah katrolnya nih macam-macam nih bentuknya. Saya di video yang lain kalian akan melihat, saya perlihatkan contoh katrol ya. Misalnya kayak gini. Katrol majemuk kayak gini. Misalnya saya beri contoh kayak gini ya. Nah, gini. Oke, gini. Nah, gini. Nah, oke. Ini bebannya di sini, teman-teman. Oke ya. Kemudian kalau bidang miring itu seperti apa? Ya, ini hanya di papan-papan miring itu kayak gini. Nah, gini. Jadi bebannya didorong ke sini gitu ya. Beratnya arahnya ke bawah. Ini contohnya skrup. Ya, skrup yang gini. Nah, ini skrup misalnya. Teman-teman di rumah pasti tahu ya skrup itu bentuknya kayak apa. Nah, kayak gini misalnya itu termasuk bidang miring. Kemudian kalau roda-roda gigi di gearbox misalnya tempat Tipex gitu ya, ini ada roda gini, kemudian ini ada roda yang lain gitu ya. Nah, disambungkan gini. Nah, gini, atau rantai sepeda gini ya. Ya, gini rantai sepeda. Ini pengayuhnya. Nah, gini kan. Nah, ini berputarnya bagaimana dan seterusnya. Itu roda gigi. Baik. Oke teman-teman, bisa paling tidak kalian punya konsep untuk belajar tentang pesawat sederhana. Sukses buat kalian semua sebagai pengantar awal belajar tentang pesawat sederhana. Oke. Di sini ada anggota gerak ya, anggota gerak pada manusia dapat dilihat pada gambar A. Gambar A tersebut mewakili dari gerakan mengangguk ya, gerakan mengangguk. Otot leher bertindak sebagai kuasa, tengkorak sebagai beban, dan titik tumpunya antara tulang leher dan tulang tengkorak. Sedangkan gambar B ya,
Gambar B menunjukkan gerakan melangkah sebagai gerak yang menggunakan sistem tuas golongan kedua. Tulang pada ujung jari kaki sebagai titik tumpu, bagian tengah kaki sebagai beban, dan otot betis sebagai kuasa. Gambar C-nya adalah gambar gerakan lengan dengan sistem tuas golongan yang ketiga, otot bicep sebagai kuasa, siku sebagai titik tumpu, dan tulang lengan bawah sebagai bebannya. Kita lanjut berikutnya videonya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keuntungan mekanis. Apa sih keuntungan mekanis pada bidang miring, pada jungkat-jungkit atau pengungkit? Katrol itu memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sendiri memiliki rumus Km sama dengan weight per force, atau keuntungan mekanis sama dengan beban dibagi dengan gaya ya, force ya, gaya atau kuasa. Nah, kita pada bidang miring kita lihat bahwasanya rumus yang kita pahami pada bidang miring adalah F dikali S sama dengan W dikali H ya. Sehingga kalau seandainya kita mau mencari W per F ya, F-nya saja kita pindah ke sini ya, H-nya kita pindah ke sini. W per F sama dengan S per H ya kan. Maka kalau seandainya di sini diketahui S-nya itu 3,6 meter, H-nya itu 90 cm ya. 3,6 meter dibagi 90 cm. Nah, ini sudah bisa dibagi atau belum bisa, karena di sini ada satuan yang berbeda ya. Apakah M yang dipindahin ke cm atau cm yang dipindahkan ke meter? Maka kalau saya memilih untuk memindahkan meter ke cm, meter dm cm 2 tangga ya, berarti naik 100, berarti 303,6 dikali 100, 360 dibagi 90 sama-sama cm ya. Coret-coret sehingga hasilnya adalah 36 bagi 9, 4 ya. Keuntungan mekanisnya untuk yang bidang miring ini adalah 4. Kemudian yang untuk ini, jungkat-jungkit atau pengungkit, kita tahu bahwasanya rumusnya tadi Km sama dengan W per F. Sedangkan rumus pada jungkat-jungkit adalah W kali LW sama dengan F kali LF atau LK ya. Ini LB kadang ditulis LW, sama aja ya, LF dengan LK sama saja. Nah, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, berarti W per F sama dengan LF per LW. LF-nya berapa tadi di sini? 4 meter dibagi 2, berarti 4 meter bagi 2 meter. Coret-coret berarti 2. Keuntungan mekanisnya juga sama-sama 2. Nah, sekarang untuk katrol. Katrol itu dilihat berapa tali yang mengangkut beban. Ini 1, berarti keuntungan mekanisnya 1. W per F-nya adalah, berarti kalau ditanya F-nya berapa? Km 1. Km sama dengan W per F. Ini 400, berarti F-nya pasti butuh 400 Newton. Berarti ini harus membutuhkan 400 Newton. Kalau ini katrol bebas, lihat ada 2 tali yang mengangkut 2, berarti KM-nya adalah 2. Kira-kira W, kira-kira untuk mencari F berarti kan W per KM ya. Berarti 100 dibagi 2, 50 Newton. Butuh 50 Newton untuk mengangkut ya F-nya ya. Kemudian untuk yang katrol majemuk, kira-kira bagaimana caranya? Lihat juga talinya. Kalau ini ada 1, maaf, ini 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4 ya. Ini 3 di sini nih ya, yang menempel ke sini ya, 3. Ada 4 berarti ya, di sini 4 ya, ini 3. Berarti untuk mencari F-nya adalah KM-nya ada 4. Berarti F itu sama dengan W per KM. Berarti 400 bagi 4 berarti 100 Newton. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian untuk ini majemuk yang 3, lihat ada berapa? 1, 2, 3 ya.
3 tali yang mengangkut beban berarti 300 bagi 3 saja, 100 Newton. Sedangkan yang ini ada berapa tali yang mengangkut? Ya, ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk tali yang mengangkut karena dia katrol tetap ya di sini ya, majemuk. Tapi yang yang kita ambil adalah yang 2 ini ya, KM-nya adalah 2. Berarti dibagi 2 saja, berarti 250 Newton kita butuhkan F-nya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bidang miring. Bidang miring itu ya artinya lintasannya berupa bidang datar tetapi miring, ya seperti ini ya. Oke teman-teman di rumah, bidang miring itu termasuk pesawat sederhana, maka bidang miring berlaku KM-nya atau keuntungan mekaniknya selalu berlaku W per F atau S per H gini. Nah, di mana W adalah berat, F kuasa, sedangkan S adalah lintasan miringnya. Nah, ini disebutnya S. Oke ya teman-teman ya. Nah, lintasan miringnya. Kemudian H adalah height atau tinggi. Jadi di sini H, ini H, tinggi. Oke ya. Semua pesawat sederhana berlaku W per F sekali lagi. Nah, untuk bidang miring itu punya kekhususan mencari keuntungan mekaniknya bisa S per H. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini gambar ini, berapa keuntungan mekaniknya? Nah, kita hitung bareng-bareng ya keuntungan mekaniknya untuk yang pertama. Untuk yang pertama berarti gambar yang pertama ini adalah S-nya, S per H semua berlaku seperti itu, 10 meter S-nya, kemudian tingginya juga 10 meter. Nah, sehingga keuntungan mekaniknya ketemu 1. Nah, kita perhatikan yang kedua, gambar yang kedua, KM2 atau gambar yang kedua ya, maksudnya ini gambar kedua, S per H juga. S-nya berapa di sini? 20 meter. Tingginya tetap sama 10 meter, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, apa artinya keuntungan mekanik ini teman-teman? Kalau di sini keuntungan mekanik kalau semakin besar berarti gaya yang kita keluarkan semakin kecil. Perhatikan ini orang naik sepeda ini. Kalau beban misalnya ini beratnya 600 Newton, yang ini 600 Newton juga. Kalau ini, maka besarnya gaya yang dikeluarkan akan semakin kecil karena lintasannya lebih jauh. Kita hitung seperti ini mencarinya. Berapa gaya? Misalnya ini beratnya adalah semua 600 Newton. Maka gaya yang dia keluarkan, ingat gaya yang kita keluarkan KM sama dengan W per F ini ya. KM-nya tadi di sini adalah 1, W-nya 600. Nah, F-nya berapa? Maka F-nya bernilai 600 Newton juga. Sedangkan di sini berapa F-nya? KM sama dengan W per F. Ini 2. Ininya bebannya sama ya teman-teman ya. Ini 600 Newton. Maka gaya yang dia keluarkan adalah 300 Newton. Sehingga kesimpulannya semakin jauh lintasan atau semakin panjang lintasan, maka gaya yang kita keluarkan akan semakin kecil. Begitu di bidang miring. Oke, itu saja teman-teman. Sukses buat kalian semua. Nah, di sini ada gear ya, merupakan salah satu pesawat sederhana, bagian dari roda gigi ya ini ya. Pengertian keuntungan mekanik gear disebut sebagai kecepatan rotasi. Kemudian ini juga ada rumus atau persamaan matematisnya. Kecepatan keluaran sama dengan kecepatan masukan 3 kali dengan gigi masukan dibagi gigi keluaran, atau W1
G kali G1 sama dengan W2 kali G2. Keuntungan mekaniknya gimana? Sama dengan R besar dibagi R kecil, atau sama dengan G2 dibagi G1. Contoh soal roda gigi di sini serta pembahasannya bisa diamati sebentar. Nah, cermati soal berikut ini. Silakan dikerjakan di kertas, folio, bergaris. Jangan lupa tulis nama kelas, nomor absen kamu. Buatlah peta konsep. Dan yang kedua, kerjakan pada folio pada buku modul pengayaan IPA halaman 30 sampai 31 saja.